Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa ya, kita menemani Anda tentunya dalam talk show Bincang hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan meningkatkah kekerasan terhadap anak dan perempuan dan juga stunting yang berada di Provinsi Banten. Nanti kita akan bahas, namun kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultan_tv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa lagi-lagi nih kekerasan terhadap anak dan juga terhadap perempuan, agaknya setiap bulan ini kita selalu membaca di media sosial ini terjadi gitu ya. Di awak media juga nih memberitakan terkait dengan kekerasan tersebut. Lalu permasalahan selanjutnya, Provinsi Banten juga ini menghadapi angka stunting yang bisa dibilang cukup tinggi dan menjadi salah satu provinsi yang kemudian diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan angka stuntingnya. Dan di pagi hari ini pemirsa, kita akan membahas tema tersebut bersama dengan Ibu Dr. Anda Siti Maani Nina MSI selaku Kepala DP3AK2B Provinsi Banten. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Ibu sehat Bu ya? Kita Alhamdulillah. ping-ping nih Bu ya, padahal nggak janjian. Iya, sehati. Sehat ya Bu. Ini karena menunjukkan perempuan. Iya, bisa jadi. Ini kalau kita lihat juga Bu Siti Maani Nina nih sering pakai pink ya. Ini salah satu warna favorit Bu. Sepertinya perempuan biasanya lambangnya dengan pink. Meskipun ada warna-warna lain yang selain Lainnya dipakai. suka juga ya Bu Iya. ya. Oke. Kita akan membahas tema yang sangat menarik. Sebetulnya kalau kita bahas soal kekerasan terhadap perempuan dan anak dan stunting, ini banyak sekali ya Bu ya yang harus dibahas. Betul. Tapi namun boleh diinformasikan dulu nih Bu kepada pemirsa, sebetulnya bagaimana nih Bu keadaan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak ya barangkali di Provinsi Banten, apakah cukup tinggi Bu angkanya? Ya, terima kasih nih untuk bisa diberikan kesempatan ya hadir di Sultan TV, dan salam untuk seluruh pemirsa yang dimanapun berada. Terkait dengan perempuan, terkait dengan anak, terkait dengan kasus-kasusnya ataupun terkait dengan pemenuhannya, itu menjadi seksi ya, karena berkaitan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu berarti kekuatan besar di dalam sebuah pembangunan. Nah, bagaimana kaitannya dengan kekerasan yang ada sekarang ini? Kalau bertanya seberapa tinggi, memang kami memiliki data yang kami kumpulkan melalui aplikasi Simponi. Sistem ini memang dibangun oleh kementerian untuk bisa dilaporkan teman-teman yang ada di kabupaten kota terkait dengan kasus-kasus yang ditangani oleh teman-teman di kabupaten kota ini, ya tersampaikan. Nah, dari mulai tingkatan kabupaten itu sampai ke pusat. Nah, ini terakumulasi lah. Di sana itu ada kekerasan karena apa aja. Nah, ini juga beragam. Oke. Ada fisik, ada psikis, ada seksual, ada beberapa yang menjadi karakteristik di sana. Nah, ini juga dibeda-bedakan. Di sana juga ada kasus anak, kasus dewasa. Nah, ini yang perlu disoroti mungkin yang sekarang itu adalah anak-anak. Nah, ini memang karena anak-anak ini menjadi bagian di masa depan yang akan tumpuan kita. Dan terkait dengan perempuan itu memang menjadi kaum yang rentan. Nah, kalau data Simponi di semester 1 tahun 2022 ya lumayan banyak nih. Hampir 469 kasus di kabupaten kota. Kasus anak itu 260 kasus, dan kasus dewasa sebanyak 227 kasus. Nah, sekarang apakah penurunan kasus ini menjadi target?
ataukah enggak. Nah, sekarang begini, kalau yang kami lakukan sosialisasi, semua yang terkena pelecehan, yang terkena kasus psikis atau KDRT, nah itu kita himbau untuk diberikan konseling, untuk diberikan tindak lanjut. Apakah dia memerlukan rehabilitasi sosial, apakah dia memerlukan rehabilitasi kesehatan dan sebagainya. Nah, itulah yang kita sampaikan. Yang paling penting adalah setiap kasus dapat ditangani secara cepat. Dan kami memiliki penanganan yang terintegritas, yang terpadu. UPA-nya dipegang oleh APH ya, oleh Polda, dan juga untuk UPTD-nya dia juga menyiapkan layanan, dan kebijakan-kebijakan juga berada di pemerintah, dan bagaimana pemerhati perempuan dan anak ini juga bergerak, bagaimana komunitas berbasis masyarakat juga itu perlu ditingkatkan. Nah, ini sebetulnya dari regulasi sudah bagus, pelaksanaan sudah gencar, tapi kok kenapa selalu masih ada tinggi, masih cukup tinggi ya Bu ya? Cukup tinggi. Berarti di sana kita harus selalu terus-menerus menyuarakan. Bahkan kita mulai dari anak-anak, dibentuk forum anak, dibentuk mahasiswa peduli perempuan dan anak, dibentuk juga mulai dari kelembagaan yang memang pemerhati anak. Ada LPA, ada bermacam yang sekarang mungkin fokus kepada perempuan dan anak. Nah, ini juga merupakan salah satu kelembagaan yang berkolaborasi terkait dengan anak. Semakin banyak semakin bagus, karena anak perempuan ini ya harus menjadi perhatian kita bersama. Gitu. Oke. Nah, tadi komunitasnya juga mungkin di Provinsi Banten sudah mulai bergerak ya Bu ya secara masif, regulasinya sudah ada, namun pertanyaannya mengapa masih tinggi, harus tetap digencarkan. Tapi kemudian apa sih Bu yang menjadi faktor orang nih masih ingin melakukan kekerasan terhadap anak dan juga perempuan, baik mungkin secara fisik, verbal, bahkan seksual juga masih terjadi? Tuh, ada beberapa faktor. Ya, tapi faktor itu mayoritas lah, tidak semua ya. Faktor ekonomi itu juga berpengaruh. Pada masa pandemi itu mungkin meningkat karena faktor ekonomi yang berpengaruh. Ada yang di PHK, ada yang resign, dan juga ada berbagai faktor. Nah, salah satunya adalah ekonomi. Terus yang kedua yang tinggi juga adalah perkawinan anak. Perkawinan anak itu dari aspek kesehatan reproduksinya kurang bagus untuk melahirkan. Nah, kedewasaannya itu juga belum dewasa. Dia belum siap untuk menjalani pernikahan. Itu ternyata banyak yang harus dihadapi. Aspek ekonominya juga muncul di sana. Nah, ada lagi yang terkait dengan faktor pendidikan. Jadi memang akses pendidikan yang kurang itu juga menjadi bagian dengan keterbatasannya dia. Terus juga aspek sosial, juga aspek budaya, ini juga menjadi salah satu faktor. Nah, sekarang kalau diakumulasi faktor yang manakah? Itu tadi yang paling besar itu mulai dari pernikahan anak dan ekonomi, di samping faktor-faktor yang lain. Jadi beragam faktor yang mempengaruhi itu. Ini salah satunya adalah faktor ekonomi yang kemudian menjadi sangat penting ya Bu ya. Nah, jika dibandingkan Bu dengan provinsi lain, Provinsi Banten, apakah dari regulasi dan lain sebagainya tadi yang sudah diungkapkan oleh Ibu Kadis sudah cukup ramah belum Bu terhadap anak dan perempuan? Provinsi Banten terus bertekad fokus untuk terwujudnya provinsi yang ramah perempuan dan anak. Dimulai sekarang ini
bersama-sama dengan kementerian piloting untuk 2 kabupaten, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, untuk di dua desa itu piloting untuk desa ramah perempuan dan anak. Nah, di sana terbagi kewenangan, terbagi tugas. Bagaimana mulai dari tugas desa, dia membuat peraturan-peraturan desa tentang perlindungan anak, juga tentang pokoknya aspek-aspek yang berkaitan dengan anak itu dimunculkan kebijakannya di tingkatan desa. Terus juga bagaimana dia mengikut sertakan perempuan di musyawarah desa. Dan juga bahkan saya lebih tinggi lagi mendorong untuk menjadi kepala desa perempuan dari seluruh kepala desa tuh ada berapa untuk aspek gendernya. Nah itu, dan pelaksanaan DRPPA ini ya salah satu juga yang paling penting adalah dengan pembentukannya relawan perempuan dan anak. Jadi saat ini sudah dibentuk, Bu? Sudah di 4 lokasi itu. Dan bahkan untuk Provinsi Banten dari bidang PPA juga membuat satu terobosan dengan membuat inovasi ESAPA. Jadi dia sedang mempersiapkan, itu adalah perkembangan di wilayah yang sedang piloting DRPPA ini terlaporkan. Karena DRPPA ini perkembangan di sana yang harus disampaikan, dan bagaimana peran provinsi di sana ya pembinaan dan pengawasan pendampingan dengan teman-teman kabupaten kota itu juga berbagi. Jadi ada program kegiatan yang kementerian, ada program kegiatan kita yang memang di sana mulai dari mensosialisasikan segala macam bagaimana perlindungan perempuan anak, bagaimana pemberdayaan perempuannya, dan juga berkaitan dengan bagaimana untuk bisa perempuan juga masuk di Ipolek Sosbudnya. Jadi mulai dari politiknya, dari ekonominya, dari semuanya, dan juga dari aspek kesehatannya, termasuk remaja dan sebagainya. Jadi masuk di sana. Nah, dari 4 itu ya mudah-mudahan kita bisa kembangkan bersama teman-teman untuk pada akhirnya provinsi udah bisa menuju provinsi yang ramah perempuan dan anak. Karena yang sekarang ini dengan program unggulan kementerian itu masih ada dua evaluasi, yakni penerimaan anugerah Parahita Eka Praya untuk perempuan, untuk gender. Yang satunya adalah provinsi ramah perempuan dan anak yang memang mendorong 8 kabupaten kota untuk kabupaten kota layak anak. Kabupaten kota layak anak. Dan alhamdulillah kemarin hasil evaluasi udah beberapa yang evaluasi lapangan, tinggal besok lusa itu Kabupaten Serang dan Tangsel yang akan divalidasi, yang akan diverifikasi oleh tim nasional untuk lapangan. Apakah kebijakannya memang sudah masuk di perempuan dan anak atau belum. Tapi untuk KLA kan khusus untuk anak. Nah, ada perubahan sekarang ini menjadi digabung dari kementerian ini. Menjadi sekaligus ramah perempuan dan anak. Dengan untuk perempuannya lebih jauh lagi, selain 7 prasyarat PUG, dia juga membedah kembali apa yang menjadi kewenangan yang berada di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, jadi lebih banyak lagi indikator dari parameter yang harus dicapai. Nah, di sana akan terlihat apakah kita sudah kebijakannya mengarah ke sana atau belum. Targetnya, Bu? Target provinsi sebetulnya sudah 2 tahun mendapatkan predikat provinsi layak anak. Dan untuk anugerah Parahita Eka Praya itu sudah hampir ke-7 kalau nggak salah. Mencapai kategori utama. Kita mencoba untuk meningkatkan lagi karena sumbangsih dari desa ramah anak ataupun kecamatan ramah anak, layak anak, kabupaten layak anak itu untuk tercapaian Indonesia yang layak anak. Nah,
berjenjang. Jadi kalau sudah berjenjang, apa yang dilakukan oleh desa, kelurahan akan berpengaruh, Ya. baik indikator makronya maupun yang lainnya terhadap capaian dan evaluasi dari Oke. kementeriannya. Baik, ini mulai dari hal yang terkecil dari desa dulu ya Bu ya, dari Ya. desa, kabupaten kota, provinsi ya, Ya. nanti kemudian akan menjadi. Tapi sebetulnya sih kalau secara hitung-hitungan ini bisa dikatakan sudah ramah anak sih ya Bu ya, Insya gitu ya. Allah. Nah, kita nanti akan tanya juga kepada Bu Kadis, kalau misalnya soal treatment Bu, terkait dengan treatment penanganan terhadap dan pencegahan ya, pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak dan juga perempuan, bagaimana treatmentnya di kabupaten dan juga kota, perkampungan dan kota, apakah ini ada perbedaannya Bu untuk treatmentnya? Nanti kita akan bahas bersama dengan Bu Nina. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.